Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia. Sejahtera dan bahagia buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezeki yang halalan thayyibah barokah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ilmu yang berkah barokah, dan kelak kemudian kita sama-sama husnul khotimah. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, kita tiap hari melakukan suatu pekerjaan. Nah, bagaimanakah kiranya agar pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari itu bernilai pahala? Sahabat yang dirahmati Allah, seorang muslim dalam meraih dan mengumpulkan pahala tidak hanya melulu diperoleh dari ibadah seperti sholat, puasa, ataupun haji saja. Akan tetapi, seluruh aktivitas kehidupan seorang mukmin semuanya bisa dijadikan sebagai sarana untuk mencari pahala. Orang yang cerdas adalah orang yang berusaha memanfaatkan seluruh atau sebagian besar aktivitas kehidupannya untuk memperoleh dan menghasilkan pahala. Di antara aktivitas rutin tersebut adalah pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar pekerjaan kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, apa jenis pekerjaannya? Supaya pekerjaan kita bernilai pahala, maka yang dilihat pertama kali adalah pekerjaan yang dilakukan harus halal. Allah Ta'ala berfirman, "Hai sekalian manusia, makanlah hal yang halal, lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Sahabat yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Apapun pekerjaan yang kita lakukan, walaupun pekerjaan tersebut terlihat sederhana atau dianggap rendah dan remeh oleh orang lain, selagi itu pekerjaan yang halal, maka tidak perlu untuk gengsi dan malu. Kemudian yang kedua adalah seperti apa niatnya. Suatu pekerjaan dinilai pahala jika niatnya baik dan benar. Niat yang baik benar mencakup bekerja untuk menafkahi diri sendiri, menafkahi anggota keluarga, bermanfaat untuk orang lain, dan memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda, "Apa yang engkau berikan untuk memberi makan dirimu sendiri, maka itu adalah sedekah. Sedekah bagimu. Apa yang engkau berikan untuk memberikan makan anakmu, maka itu adalah sedekah bagimu. Apa yang engkau berikan untuk memberi makan orang tuamu, maka itu adalah sedekah bagimu. Apa yang engkau berikan untuk memberi makan istrimu, maka itu adalah sedekah bagimu. Dan apa yang engkau berikan untuk memberi makan pelayananmu, maka itu adalah sedekah bagimu." Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2138 dan hadis riwayat Ahmad nomor 916.727. Dalam riwayat yang lain, dinar yang engkau infakkan di jalan Allah,
dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan budak, dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, dan dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu, pahalanya yang paling besar adalah dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang dirahmati Allah, agama Islam juga merupakan agama yang memotivasi umatnya untuk giat bekerja dan melarang umatnya untuk mengemis atau meminta-minta kepada orang lain. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, seseorang yang selalu meminta-minta kepada orang lain di hari kiamat akan menghadap Allah dalam keadaan tidak sekerat daging sama sekali di wajahnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1474 dan hadis riwayat Muslim nomor 1040. Jangan lupa untuk di-share dan komen. Sahabat, selain hal di atas, niat bekerja agar memudahkan kita untuk ibadah juga bernilai pahala di sisi Allah. Para sahabat pernah dimotivasi oleh Nabi SAW untuk bersedekah, akan tetapi sebagian sahabat tidak mempunyai harta untuk bersedekah. Akhirnya, agar bisa bersedekah, mereka melakukan pekerjaan berat seperti menjadi kuli panggul atau mencari kayu bakar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian pergi di pagi hari lalu mencari kayu bakar yang dipanggul di punggungnya, lalu menjualnya, kemudian bersedekah dengan hasilnya dan merasa cukup dari apa yang ada di tangan orang lain, maka itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada orang lain. Baik mereka memberi ataupun tidak, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan mulailah dengan menafkahi orang yang engkau tanggung. Hadis riwayat Bukhari nomor 2075 dan Muslim nomor 1042. Yang ketiga itu bagaimana cara kerjanya. Cara kerja yang dimaksud adalah pekerjaan yang aslinya halal, semisal berdagang, bisa menjadi haram karena cara kerjanya salah dan zalim. Contohnya, ketika ada orang yang curang dalam menimbang, kemudian berbohong terkait kualitas barang, atau mungkin malah yang diperjualbelikan adalah barang-barang yang haram seperti minuman keras. Nabi SAW telah mengingatkan dalam sabdanya, kedua pihak penjual dan pembeli boleh memilih hak ikhyar selama belum berpisah. Jika keduanya jujur dan berterus terang, maka keduanya akan diberkahi dalam perdagangannya. Tetapi jika keduanya menyembunyikan sesuatu atau berdusta, maka keberkahannya akan dihapus dari perdagangannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2079 dan Muslim nomor 1532. Ketika bekerja melakukan kezaliman, kecurangan atau kebohongan, maka Allah akan mencabut keberkahan hartanya. Harta yang tidak berkah akan menimbulkan banyak dampak negatif dalam kehidupan dirinya dan keluarganya. Harta yang tidak berkah walaupun banyak akan terasa sedikit dan cepat hilang. Harta yang tidak berkah tersebut jika masuk ke dalam perut akan membuatnya malas dalam beribadah kepada Allah SWT, dan ujungnya harta yang tidak berkah tersebut akan menjerumuskan ke dalam api neraka. Nabi SAW pernah menasihati sahabat Ka'ab, wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidaklah daging atau anggota badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram, kecuali semuanya itu lebih berhak dibakar dalam api neraka. Hadis riwayat Tirmizi nomor 614. Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan bahwa sanad hadis ini adalah hasan. Selain itu,
cara kerja yang membuahkan pahala adalah tidak melalaikan dari ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah di sini meliputi hablum minallah, yaitu hubungan dengan Allah, misalnya sholat 5 waktu, dan hablum minannas, yaitu hubungan dengan manusia, misalnya mendidik keluarganya tentang agama dan akhlak. Demikian karena seorang ayah akan ditanya tentang kepemimpinannya di akhirat kelak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan demikian juga seorang pria adalah seorang pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat yang dirahmati Allah, selain materi, tentu keluarga kita juga membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Maka selayaknya tak kala seorang ayah atau suami pulang dari pekerjaan, ia memberikan waktu untuk istri dan anak-anaknya yang telah menanti kedatangannya di rumah. Semoga Allah Ta'ala memudahkan setiap pekerjaan yang kita lakukan dan memberikan pahala atas segala aktivitas yang telah kita upayakan untuk meraih ridho dan rahmat-Nya. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram. Dan cukupkanlah aku dengan karunia-Mu dari bergantung kepada selain-Mu. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3563. Kemudian hadis Ahmad nomor 153 dan Al-Hakim nomor 538. Hadis ini dinilai hasan menurut At-Tirmizi. Sahabat yang dirahmati Allah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kesalahan dan kekurangan mohon untuk dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.